Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ashraf Ridho Rizky, Teknik Mesin 2017. Kali ini aku mau bahas soal nomor 3 ujian 1 Fisdas 1B tahun 2017. Seperti yang sudah ada di layar. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung mulai aja teman-teman. Aku baca dulu soalnya. Benda A bermassa 12 kg yang berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesek statis 0,4 dan koefisien gesek kinetik 0,2 dihubungkan dengan benda B yang bermassa 4 kg menggunakan tali melalui katrol. Benda A ditarik oleh gaya F sebesar 5 Newton dengan arah seperti pada gambar. Massa tali dan katrol dapat diabaikan dan tali tidak mulur. Ya, seperti biasa kita mulai dengan menulis diketahui dan ditanya. Diketahui massa dari A sama dengan 12 kg. Terus massa dari B sama dengan 5 kg. Salah, 4 kg. MA sama dengan 12 kg, massa B sama dengan 4 kg. Terus koefisien gesek statis sama dengan 0,4. Koefisien gesek kinetik sama dengan 0,2. Perlu diingat ya teman-teman, koefisien gesek statis itu selalu lebih besar daripada koefisien gesek kinetik. Nah, terus benda A ditarik oleh gaya F sebesar 5 Newton. Nah, terus kita tulis sekarang yang ditanya. A. DBB-nya, diagram benda bebas. B. Besar percepatan kedua benda. A. 3. Besar tegangan tali. Kita sedikit asumsi di sini. Kita gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat lebih mudah dalam perhitungan. Lalu kita asumsikan tidak ada gesekan udara. Dan satu lagi, tali tegang. Nah, terus kita langsung mulai aja teman-teman ke penyelesaiannya. Untuk yang A, DBB dulu. Jadi untuk DBB ini kita harus gambar secara terpisah antara benda B dan benda A. Pertama yang lebih mudah dulu ya, benda B. Benda B ini ada dua gaya yang bekerja. Gaya yaitu pertama gaya gravitasi, yang kedua adalah gaya tegang tali. Nah, perlu diingat teman, kalau tali itu dia hanya ada gaya tarik yang disebabkan oleh gaya tegang talinya. Karena dia bentuknya dia bisa mundur gitu, gimana ya? Tidak tegang intinya.
Jadi dia tidak ada gaya dorong. Jadi bentuknya selalu gaya tarik kalau tali ya. Lain halnya jika nanti kalian belajar di statika struktur. Bukan ada istilah trusses atau bisa dibilang kayak batang gitu. Kalau batang baru bisa gaya tarik dan gaya tekan. Kok balik lagi, tali dia gaya tarik. Lalu kita buat selanjutnya adalah benda A. Nah, di benda A ini ada beberapa gaya yang bekerja. Pertama adalah gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya normal. Lihat ya teman-teman, normal selalu tegak lurus dengan permukaan. Nah, selanjutnya ada gaya gesek. Kita tidak tahu nih dia gaya gesek statis atau gaya gesek kinetik. Yang jelas gaya gesek kinetik tuh jika dia sudah bergerak, dan gaya gesek statik itu saat dia masih diam. Dan arahnya kita juga nggak tahu. Mungkin terus dulu gaya F. Nah, terus di sini ada gaya T juga ya. Sebenarnya kalau digambarkan kelihatannya dia gaya F itu yang membuat dia bergerak ya. Cuman itu tidak menjamin kalau itu yang menyebabkan gaya bergerak gitu. Nah, asumsikan aja, kita agak ngasal nih untuk asumsi pertama. Sebenarnya kalau bisa dilihat, ini kan A itu 12 kg ya, B 5 kg. Nah, berarti kan harusnya gaya gravitasi dari benda A itu sangat lebih besar dibandingkan B ya, walaupun dia di bidang miring, cuman bisa lebih besar. Nah, cuman ya kalau dari situ kan kelihatan gitu, gaya geseknya nanti dia bakal bergerak ke arah sini. Salah. Dia akan bergerak ke arah sini dan gaya geseknya ke arah sana gitu. Cuman asumsikan kita awalnya nggak tahu sama sekali, dan kita asumsikan gaya geseknya ke sini. Nah, terus untuk mempermudah, kita punya dua sumbu nih. Punya dua standar sumbu. Yang pertama untuk B dan satu lagi untuk A. Nah, untuk B kita pakai sumbu XY-nya seperti ini. Nah, sedangkan untuk A kita pakainya kayak gini agar lebih mudah. Nah, selanjutnya karena kita pakai sumbu XY-nya untuk yang benda A seperti ini, maka kita perlu proyeksikan nih MG agar lebih mudah searah sumbu X dan sumbu Y. Ke bawah ada. Nah, kalau dia proyeksi harus putus-putus ya. Nah, karena ini sudut tetanya di sini, maka sudut ini adalah 90 min theta, maka ini tetanya. Ini theta, berarti ini besarnya mg cos theta, dan yang ini besarnya mg sin theta. Nah, selanjutnya berarti ini udah selesai nih diagram benda bebasnya. Kita lanjut ke bagian B. Pertama tinjau B. Berarti kita tulis pertama sigma FY. Sigma FY B sama dengan karena kita asumsikan gaya geseknya ke sini, maka karena kita asumsikan gaya geseknya itu ke sini, secara tidak langsung kita mengasumsikan gerakannya itu ke sana. Maka
dan bisa dibilang percepatannya juga ke sana gitu, arah A nya. Maka kita tulisnya mg min t, salah, mbg salah, mbg min t sama dengan mb kali a. Nah, karena dia kesatuan, jadi kalau kayak gini, kalau arah gerak kayak gini berarti benda B bakal narik A, jadinya A nya bakal selalu sama gitu karena dia kesatuan sistem. Nah, terus satunya lagi tinjau benda A, sigma fx nya sama dengan T min F min mg sin theta min F sama dengan MAA. Nah, coba kita jumlahin. Ini karena ini positif T, ini negatif T, bisa kita coret. Jadinya MBG dikurang MG sin theta dikurang F dikurang F besar kurang F gesek sama dengan MA tambah MB dikali A. Nah, di sini kita bisa masukin nilainya. MB itu 4 dikali 10 dikurang 4 kali 10. Sorry, ini harusnya ada tulisan A ya. MA. Ini juga. Ini berarti 12 ya. Kurang 12 dikali 10 sin theta. Ini kan kita tahu tan theta sama dengan 3/4. Maka sinnya 3/5. Dikurang 5 dikurang F. Sama dengan ini sama. Kalau kita hitung, ini menghasilkan apa nih? 40. Coba kalkulator ya. 40 dikurang, ini harusnya 10 nih. Gue itu nggak usah pakai kalkulator deh. 10, ini 2. Berarti 40 dikurang 6 kurang 72. Berarti min 37. Tambah MB dikali A. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, harusnya kan arah F udah dimasukin ya. Jadi nilai F di sini positif. Nanti hasilnya adalah A-nya negatif itu. Berarti nanti gerakannya ke sana. Gerakannya itu ke sana jadinya. Nah, berarti asumsi kita salah, gesek ke sini. Maka kita harus ralat lagi nih gambarnya. Jadi gerakannya itu ke sana, A-nya itu ke sana, dan gaya geseknya tuh ke kiri. Oke, kita geser. Kita buat lagi persamaannya. Nah, kalau misalkan kita dari awal udah benar mengira-ngiranya, jadi kita nggak perlu kerja 2 kali sebenarnya. Cuman tadi kan kita asumsikan salah, jadi kita tahu gitu gimana cara ngecek salah atau benernya. Jadi kayak tadi cara ngeceknya, arah A nya udah bener belum. Kalau arah A nya ternyata kebalik, berarti gambar arah gaya geseknya harus dibalik dan bersamaannya harus diulang. Kita ulang bersamaannya. F sigma FYB sama dengan MBG dikurang T sama dengan MBA
Terus, oh salah. Tadi kan arah geraknya udah berganti ya. Jadinya gini. T dikurang MB G sama dengan MBA. Sigma F X A sama dengan F ditambah MG sin theta dikurang F dikurang T sama dengan MA dikali A. Kita jumlahkan. Ini positif T kurang T bisa dicoret. Jadinya F ditambah MG sin theta dikurang MBG dikurang F sama dengan MA ditambah MB kali A. Nah, oh ya ini kurang lagi MA. Kita langsung masukin aja teman-teman buat ngecek arah F-nya udah benar atau belum. 5 ditambah MA 12 dikali G10 dikali sin theta 3/5 dikurang MB tadi 4 ya, MB tuh ya 4 dikali 10 dikurang F sama dengan 12 tambah 4 16A. Coret 72 berarti 32 dikurang F 16A. Nah kalau kayak gini kan ada bisa jadi bener ya kalau F nya kurang dari 32, hanya bakal searah. Nah berarti yang kita harus cek adalah sekarang besar F nih. Mungkin kita agak ini diabaikan dulu, nanti kita balik lagi ke sini. Kita pertama nyari F nya dulu. F sama dengan, F nya kan ada dua jenis ya, F statik atau F kinetik. Kalau F statik dia mu S dikalin gaya beratnya, gaya normalnya. Nah ini besarnya berarti yang pertama berarti kita harus cari gaya normalnya dulu. Kita tinjau sigma Fy dari benda A sama dengan N dikurang Mg cos theta sama dengan 0 karena dia tidak bergerak searah sumbu YA. Maka N sama dengan MA sama dengan 12 dikali 10 dikali cos theta. Cos theta itu berarti 4/5 sama dengan 96 Newton. Nah berarti kita balik lagi, Fs sama dengan mu S dikali N sama dengan 0,4. Kita cek lagi ya, 0,4 dikali 96 apa tuh, 96 kali 0,4 38,4 Newton. Kalau F gesek kinetiknya mu K dikali normal sama dengan 0,2 dikali 96, setengahnya lah ya, 19,2 Newton. Nah gini teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk FK dia di bawah 32 Newton ya. Berarti sebenarnya kalau dia udah jalan ya udah, ya geseknya tuh cuma jadi penghambat doang gitu, nggak nyampe berhenti. Cuman masalahnya di sini gaya gesek statisnya lebih dari 32. Nah berarti tandanya ini gaya gesek statik maksimal ya, lebih dari 32. Jadi tandanya si gaya gesek ini merupakan gaya gesek statik yang besarnya bisa sampai 38,4. Perlu diingat teman-teman, gesek statik itu dia besarnya itu
bisa berubah tergantung gaya yang diberikan, dan yang kita bisa hitung hanya maksimalnya kita hitung di sini. Nah, maka dari itu karena fs-nya bisa mencapai 32, maka kita masukin 32 di sini. 32 min 32 sama dengan 16A. Jadi A-nya sama dengan 0. Ini kita batasin dulu. Yang gini. Yang merah aja. Nah, A-nya sama dengan 0 nih. Karena gaya gesek statisnya bisa menahan gaya yang diberikan. Jadi bisa dibilang untuk yang A, yang B jawabannya adalah A-nya sama 0, alias benda diam. Nah, kita lanjut teman-teman. Tapi untuk pembelajaran coba kita cari ya. Misalkan dia asumsikan tidak ada gaya gesek statis, adanya cuma gaya gesek kinetik ini. Asumsikan, sebenarnya nggak bisa sih. Cuman ya buat belajar ngitung aja. Asumsikan tidak ada Fs, adanya Fk. Maka kita masukin tadi 32 dikurang F sama dengan 16A. Berarti kita masukin F 19,2. 2 kurang 19,2 sama dengan 16A. A sama dengan, kita bisa hitung 32 dikurang 19,2 dibagi 16, 0,8. Nah, ini perlu diingat, ini salah ya, karena yang benar tuh 0. Nanti kita simpan buat asumsi selanjutnya deh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C. Kok ini warnanya? Kita masuk ke bagian C. Di bagian C kita disuruh cari gaya tegang tali. Nah, kalau gaya tegang tali kita kan ini ada dua persamaan nih, 1 sama 2. Nah, untuk persamaan 2 ini agak susah nih untuk kita gunakan. Karena dia ada F. Dan F itu kayak tadi aku bilang, teman gaya gesek statis, dia itu besarnya disesuaikan dengan besar gaya yang diberikan. Jadi kita gak tentu gitu. Oleh karena itu kita tinjaunya persamaan pertama aja, yang ini. T dikurang MBG sama dengan MBA. Berarti T sama dengan, kita masukin ini 0, ditambah MB-nya itu 4, G-nya 10. Jadi T sama dengan 40 Newton. Nah, terus untuk tujuan pembelajaran juga sama juga, kita asumsikan tadi yang ini, asumsi aja ini ya. Nah, kalau yang ini sebenarnya kalau gaya gesek, ini kan gaya gesek kinetik aja. Nah, kita tuh bisa meninjau baik persamaan 1 ataupun persamaan 2. Tapi paling mudah persamaan 1 ya. Kita mulai dari persamaan 1. Asumsi tadi, asumsi ini. Nah, berarti T sama kurang MBG sama dengan MBA. T sama dengan MB. MB itu berapa? 4 kg. Dikali A, hanya itu 0,8 ditambah G, 10. Berarti T sama dengan 43,2 Newton.
Ini perlu dicatat, ini salah sebenarnya. Nah, sekarang kita mau coba cek pakai persamaan kedua. Persamaannya adalah KF ditambah MG sin theta dikurang T dikurang F dan MA dikali A. Nah, terus F-nya 5, M-nya 12 dikali 10 dikali 3/5 dikurang T dikurang F itu 19,2. Kemudian 12 dikali 0,8. Maka T-nya kita bisa cari 5 ditambah 72. Ini pindah ruas ya, terus ini pindah ruas ke sini. Nanti dikurang 9,6 dikurang 19,2. Jadinya sama dengan, coba kita hitung, 77 dikurang 9,6 dikurang 19,2. Kalau dihitung ini hasil jadi 48,2 Newton. Nah, ini beda ya. Nah, tadi setelah dicek ternyata ada yang salah di sini, teman-teman. Di sini kita ada salah hitung. Di sini aku salah hitung sih. Ini kan 5 dikali 5 ditambah 72 berarti 77 dikurang 40 hasil 37. Tuh. Jadi yang di jawaban ini tidak berpengaruh karena A-nya 0. Dan kita ninjaunya persamaan 1. Jadi nggak berpengaruh. Cuman kalau yang kita pakai asumsi yang F tidak ada gegesek statis, ada gegesek kinetik, itu berpengaruh. Nah, di sini kita ganti lagi 7, 37. 37 jadinya berapa nih A-nya? 37 dikurang 19,2 dibagi 16. 1,1125. Nah, ini kita ganti jadi 1,1125. Jadinya totalnya 4 dikali 11,1125. 44,45. Nah, terus yang ini diganti jadi yang ininya 1,1125. Jadinya berapa tuh? 12 kali 1,1125. 13,35. Dicek 37 dikurang 13,35 dikurang 19,2. 44,45. Nah, perlu diingat ini salah ya, karena ini asumsi. Yang benar tuh yang ini, itu yang 40 Newton dan percepatannya 0. Sisanya asumsi untuk pembelajaran aja. Jadi gitu teman-teman, udah terjawab. Tadi BBB udah, terus percepatannya 0 dan 3 kali 40 Newton. Dan kita udah buat berbagai asumsi tadi. Udah sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.